masih banyak terjadi. Gitu. Itu yang bikin kita susah untuk berprestasi. Oke, Samsir, Anda melihat, kalau disebutkan tadi ada CLBK, STY katanya siap loh, memberikan kode loh, siap untuk kemudian kalau memang harus dipanggil kembali gitu. Tapi balik lagi ini soal tadi disebut mengenai berseberangan dengan federasi. Jangan-jangan memang kita butuhkan seorang ekspertis, bukan seorang loyalis. Loyalis dalam hari ini kepada sosok atau figur yang dianggap memang sosok sentral di balik pengembangan sepak bola di tanah air kita. Sebelum jawab itu saya mau mengevaluasi yang tadi saya bilang tentang Beckham. Yang tadi Bapak bilang kan kita butuh pelatih yang antisipatif ya. Ya itu contohnya, berarti pelatih kita waktu lawan Arab dia tidak antisipatif. Beckham itu pemain yang sangat bagus kalau dengan bola. Tapi Beckham nggak bisa. Tanpa bola Beckham nggak bisa. Beckham bukan pemain yang bertahan. Itu maksud saya. Maksud saya bukan karena Beckham main jelek. Ketika kita main di GBK, Beckham harus main. Karena apa? Kita pasti nyerang. Marcelino harus main. Karena kita pasti pegang bola. Gitu. Soal STY, saya setuju kita CLBK sama STY. Karena menurut saya ada sesuatu yang belum selesai sama STY di sini. Masih ada cintanya STY di Indonesia menurut saya. Cinta yang belum selesai nih. Karena kan tiba-tiba diputus di tengah jalan. Kayaknya kalau saya lihat dia, saya beberapa kali juga ketemu dia. Orangnya fair, terus kita juga lihatlah kebersamaan STY sama pemain. Itu kita bisa lihat. Kalau saya cocoknya di Indonesia itu, saya cocok sekali sama Pak Rahmat Darmawan. Karena apa? Dia sangat kebapaan. Gitu. Jadi ketika ada kedekatan emosional sama pemain, itu ngaruh loh di lapangan. Kayak pemain tuh gue rela lari kayak gimana aja, gue rela mati-matian di lapangan. Biar gue menang ya biar pelatih aman. Karena gue suka sama pelatih itu. Gitu. Ini luar biasa ya. Karena sesungguhnya di kanal YouTube Nusantara TV, kita kan bersiaran live seperti ini. Kita juga melakukan polling. Kita bertanya siapa yang pantas menggantikan Kluivert di timnas. Dan kita sudah mendapatkan 411 vote. Apakah kita sudah bisa buka? Kita menyebutkan ada 4 nama di sana. Yang pertama Sintayong, yang kedua Frank de Boer, ketiga Louis van Gaal dan juga Timur Kapatse. Ini pelatih asal Uzbekistan ya, kalau saya nggak salah ya. Oke. Dan apakah sudah bisa dipublish hasilnya? Siapa yang pantas menggantikan Kluivert di timnas? Mungkin peserta ataupun mungkin hadirin yang ada di sini punya pandangan. Sependapat tidak kalau kita CLBK kembali kepada Sintayong? Atau kita harus move on kepada nama baru yang mungkin lebih progresif membawa kemajuan timnas kita? Sependapat? Ya. Kalau dia mau. Kalau berbeda nggak apa-apa, jangan takut dihujat. Kalau sama juga nggak apa-apa, biasakan berpendapat. Kalau Sintayongnya mau, kalau dia nggak mau. Belum tentu dia udah mau Bang. Anda menduga nggak akan mau? Nggak, dia udah oke. Dia sudah kotak-kotakan dengan Bung Harpa. Jadi gini, jadi agen Sintayong ada di depan kita. Bukan, kita dengarkan. Kan ada dua pot nih dalam pemilihan pelatih menurut saya. CLBK atau pelatih baru. Pelatih baru itu ada beberapa kandidat yang kita juga fair. Itu Timur Kapatse. Dia juga udah oke juga nih. Udah langsung bilang saya tertarik. Dan dia punya sejarah juga kan main di GBK 2007 dan ngalahin kita di semifinal Piala Asia U23 tahun lalu. Ya. Dia udah bilang oke. Dan bagus, semua dia masuk checklist menurut saya. Tinggal harga sih kayaknya masuk lah. Sama-sama Asia cincai lah. Satu lagi sebenarnya banyak yang orang, tadinya Jesus Casas, tapi dia udah sangat dekat dengan Singapura. Jadi kita drop dulu. Satu lagi itu bekas pelatih Yordania, Hussein Amota. Dia itu yang bawa Yordania ke final Piala Asia 2024 yang dalam tanda kutip dicirangin wasit Manning. Nah itu juga bagus juga tuh. Dan pernah bekerja sama dengan direktur teknik kita yang nggak tahu statusnya. Sekarang masih direktur teknik atau udah dipecat. Alexander Zwiers. Nah itu pernah kerja sama juga. Ini juga masuk nih. Satu lagi mungkin Park Hang-seo. Ya untuk menghargai opini yang ada di meja ini kan. Ya nggak apa-apa. Itu kan kita mungkin ada lagi teman-teman kalau mau nambahin. Nah itu pot baru. CLBK itu juga pot sendiri. Nah sebenarnya kalau dari beberapa kriteria yang saya buat sendiri, misalnya soal budget, terus soal pengenalan sepak bola Asia, acceptance fans, itu ya menurut saya Sintayong. Sekarang soal budget, setahu saya dia tuh masih dicicil. Iya Prof ya? Saya karena bukan ahli bagian pemberian kredit, jadi saya nggak terlalu tahu persis.
Tapi saya pernah dengar gitu. Boleh nggak saya mencoba mencoba keluar dengan pemikiran yang lain karena ini semua saya setuju aja. Cuma Sintayong ada catatan sedikit aja, walaupun luar biasa. Di Ulsan nggak terlalu gemilang. Tapi kan orang bisa bilang beda dong klub dengan pengalaman yang sudah ada dan lain sebagainya. Ya itu perlu jadi catatan. Saya gembira aja semuanya. Nah tadi saya mau bilang gini, Ketua Umum PSSI ini atau Pak Erick Thohir ini kan terkenal dalam konteks belum tentu ada orang yang bisa membuat sepak bola kita begitu bergelora dengan euforianya sampai hari ini. Belum tentu karena belum tentu juga ada yang berani maju, ya kan? Tapi sampai saat ini kenyataannya demikian. Orang akan mengatakan, wah kalau dia meninggalkan Ketua Umum PSSI konsentrasi di Menpora, siapa yang bisa membuat gelora dan euforia seperti ini pada satu sisi. Tapi pada sisi lain saya mau mengatakan ya dengan segala kelebihan yang ada itu, kalau kita hitung-hitung nih, apakah APBN ada tidak di sepak bola kita? Di catatan saya ada 199,7 miliar dari 227 miliar rencananya. Jadi sedang berproses segitu. Nah kalau tadi bicara soal berapa yang sudah dikeluarkan sebelumnya untuk mengajak Pak STY pulang dengan dicicil, ditambah dengan berapa yang harus dikeluarkan untuk kompensasi Pak Patrick Kluivert dan teman-temannya, itu untuk pulang walaupun nggak jelas ini tadi Alexander Welles ikut pulang nggak ya, nggak. Jordi Cruyff, Om Simon Tahamata juga nggak jelas juga tuh karena itu tidak tergabung dalam kelompoknya Kluivert. Jadi itu Simon nyari, tapi terakhir Alex Pastor katanya semuanya udah pulang juga jadi kita nggak ngerti nih. Simon mudah-mudahan nyari bakat-bakat muda terus lah ya. Tapi yang mau saya katakan dengan budget-budget yang seperti itu kalau kita hati-hati, kenapa nggak Jurgen Klopp sekalian misalnya? Budgetnya ada nih. Ya, yang sudah terlanjur Anda pakai loh itu ya. Yakin Bang Effendi, Prof ada budgetnya untuk Jurgen Klopp? Enggak, ini kan sudah terlanjur. Sebagian dikasih cuma buat kompensasi pulang. Sudah 2 pelatih loh dikasih gitu. Kalau ini hati-hati digunakan, enggak untuk membuka pikiran saja. Walaupun saya tahu sekarang potnya seperti itu. CLBK besar sekali yang ingin. Ada juga yang mengusulkan nama-nama tadi sampai Timur Kapatse, kemudian... Ya, tapi kita baca dulu ya hasil pollingnya. Oh hasil polling kita sekarang. Bung Ege ya. Siapa yang pantas gantikan Kluivert di timnas? Dan kita sudah lihat ada 502 votes terus bertambah. Kayaknya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bung Harpa tadi. Banyak yang ingin CLBK nih. Sintayong 74%, Frank de Boer 3%, Louis van Gaal 4%, dan Timur Kapatse 18%. Berarti masih banyak nih loyalis Sintayong. Enggak, saya enggak ada masalah. Saya berarti memang kalau ini ada ya, ini kan mungkin jajak pendapat. Betul. Perlu ada survei juga. Karena survei bola yang sebelumnya agak meleset. Ada survei yang menyatakan waktu itu walaupun gagal ke Piala Dunia, masyarakat tetap mengendaki Patrick Kluivert. Betul kan ada survei yang begitu tuh? Ya, itu metodologinya perlu dipertanyakan itu. Bukan cuma itu, maksud saya cepat sekali tiba-tiba belum selesai surveinya kita nikmati udah pergi Patrick Kluivertnya. Jadi saya belum sempat mendalami metodologinya, Patricknya sudah disuruh pulang. Jadi apa pesan komunikasi di balik itu? Pesan komunikasinya adalah ini jajak pendapat ya. Survei soal lain lagi. Tapi kan keputusan ada di Exco bersama dengan Pak Erick Thohir yang fenomenal ini. Pertanyaan saya adalah dulu kesannya seakan-akan ini pulang karena ada kondisi ruang ganti. Ini ruang ganti ini termasuk ruang meeting, ruang mandi atau apalah pokoknya ini ruang ganti. Yang tidak harmonis. Setiap saya ngomong bunyi keretanya pas. Memang artinya ini penting gitu di garis bawah yang mau bunyi kereta. Nah maksud saya masalah ini nggak ada masalah sekarang berarti. Kan harus itu kan. Betul. Artinya harus siap sepak bola itu sebagai organisasi modern. Bukan perasaan one man show, two man show, three man show, four man show. Jadi ruang ganti dikelola bersama. Ya kan? Oleh pihak-pihak yang misalnya sama-sama bisa membuat ruang ganti itu menjadi efektif tanpa terpancing oleh isu-isu yang besar di media sosial misalnya gitu ya. Jadi tertib organisasinya, organisasi yang modern itu terlihat untuk menangani masalah ruang ganti. Kalau ruang ganti itu yang menjadi pokok persoalan pada waktu STY dulu, kurang lebih gitu ya. Karena kan kalau enggak dia dikembalikan, tapi kan dulu masalahnya, betul masalahnya ruang ganti dulu ya. Atau ada ruang-ruang lain? Tapi kan ternyata itu sudah dibantah oleh orang yang ada di dalam kan. Karena kalau yang ngomong kita, yang ngomong mungkin pihak kata-kata Sintayong mungkin bias. Tapi itu udah dibantah oleh Calvin Verdong dan juga Ragnar Roratmangun dalam sebuah podcast bahwa dinamika dan itu tuh sekarang nggak ada. Dan setahu saya masalahnya hanya dengan satu orang.
bukan dengan yang lain. Dan itu biasa, dalam organisasi nggak ada yang nggak ada dinamika tuh. Jadi yang masalah yang disampaikan selama ini nggak benar. Ya udah dibantah dengan orang yang di dalam sendiri kan pemainnya. Orang dipulangin tapi bukan saya, nggak, kasihan juga loh orang dipulangin dengan alasan yang kurang pas gitu. Nah itu dia. Orang pulang loh, alasannya kurang Dan pas. dicicil pula kan pesangonnya atau gajinya. Oke, baiklah. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita.